Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak solihah? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang konsep perbandingan. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan ya, apa itu perbandingan, kemudian syarat-syarat perbandingan. Nah, sekarang kita ulangi lagi penjelasan yang kemarin. Perbandingan adalah hubungan antara ukuran-ukuran dua atau lebih objek dalam suatu himpunan dengan satuan yang sama ya. Jadi di sini harus digarisbawahi satuannya harus sama. Dinyatakan oleh dua bilangan yang dihubungkan oleh titik dua ya. Jadi penulisannya bisa A banding B seperti ini atau bisa A per B seperti ini ya, atau bisa juga dalam bentuk persen. Perbandingan sering disebut juga dengan rasio ya. Kemudian kemarin juga sudah jelaskan bahwa perbandingan itu harus ditulis dalam bentuk yang paling sederhana ya. Jadi kalau misalnya sudah ada perbandingan dalam bentuk pecahan, maka harus diubah ke dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, sekarang kita akan bahas mencari salah satu besaran jika diketahui perbandingannya. Kita langsung lihat contoh soalnya. Perbandingan kelereng Budi dan Andi adalah 2 banding 3 ya. Kelereng Budi dan Andi adalah 2 banding 3. Jika kelereng Budi 12, tentukan jumlah kelereng Andi. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, di sini kita tulis dulu perbandingannya. Budi banding Andi ya, kan bisa ditulis dalam bentuk per ya. Di sini Ibu pakainya per. Budi banding Andi sama dengan 2 banding 3. Nah, di sini diketahui kelereng Budi itu 12, maka kita tulis 12. Kelereng Andi, kita belum tahu berapa kelereng Andi, maka kita tulis aja sebagai Andi. Nah, untuk mencari kelereng Andi, ini kita bisa memakai dua cara. Nah, cara pertama, kita lihat di sini ya, ini menggunakan konsep perbandingan senilai. Dari 2 ke 12, nah dari 2 ke 12, ini kan dikali 6 ya. Dikali 6. Nah, kalau perbandingan senilai kalau pecahan senilai, kalau atas dikali 6, maka bawah juga harus dikali 6. Nah, ini kan 2 kali 6 hasilnya 12, maka yang bawah juga 3 kali 6, maka kelereng Andi itu sama dengan 18. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kelereng Andi, nah kita lihat Andi itu kan yang ini ya, Andi itu perbandingannya 3. Andi itu 3, maka kita tulis 3-nya di atas. 3 per 2 dikali 12, maka hasilnya 12 dibagi 2, 6 dikali 3, 18 kelereng ya. Jadi silakan boleh pakai cara yang mana saja. Cara pertama boleh ini pakai konsep pecahan senilai, atau cara yang kedua ya. Jadi yang ditanyakan itu kita tulis di atas. Sekarang kita lihat contoh yang kedua ya. Di sini ada Nobita. Nah, Nobita punya kue. Kuenya kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Doraemon kira-kira punya berapa ya? Nah, jika perbandingan kue Nobita dan Doraemon adalah 3/4, maka kue Doraemon ada berapa? Nah, kita akan hitung bersama-sama ya. Tadi ada dua cara ya untuk menghitung perbandingan kue untuk menghitung banyaknya kue Doraemon. Nah, Ibu mau pakai cara yang pertama ya, pakai pecahan senilai dulu. Tadi perbandingannya itu adalah Nobita banding Doraemon sama dengan 3/4. Nah, kue Nobita tadi ada 6. Ini ada 6. Maka kue Doraemon ada berapa? Nah, kita lihat. Dari 3 ke angka 6, ini dikali 2. Ya, ini dikali 2. Maka bawah juga ini dikali 2. Nah, berarti kue Doraemonnya sama dengan 4 kali 2, jadi 8 ya. Ini pakai cara pertama. Sedangkan kalau pakai cara yang kedua, kue Doraemon sama dengan, nah Doraemon itu yang mana? Yang 3 apa yang 4? Nah, Doraemon itu yang 4 ya. Doraemon, karena yang ditanyakan Doraemon berarti 4-nya kita tulis di atas. 4 per 3 dikali 6, maka hasilnya 6 dibagi 3 hasilnya 2.
2 dikali 4, 8. Hasilnya sama ya. Jadi silahkan nanti boleh pakai cara pertama atau boleh cara kedua. Kita lihat contoh selanjutnya. Contoh soal yang kedua. Di sini ada apa nih? Ini gambar kelereng ya. Perbandingan kelereng Faiz dan Bayu adalah 4:11. Jumlah kelereng mereka ada 60. Yang ditanyakan selisih kelereng keduanya adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini ada triknya. Triknya adalah, kelereng sama dengan yang ditanyakan dibagi jumlah atau selisih perbandingan dikali jumlah atau selisih kelereng yang diketahui. Kalau lihat rumus ini mungkin masih bingung ya. Maka untuk lebih jelas kita lihat penyelesaian dari soal tadi ya. Jika diketahui jumlah, maka jumlahkan perbandingannya ya. Ini garis bawahi. Jika diketahuinya selisih, maka kurangkan perbandingannya. Nah, tadi yang di soal diketahuinya jumlah. Nah, ini diketahuinya jumlah, yang ditanyakan selisih. Maka penyelesaiannya adalah, kita lihat, perbandingan kelereng Faiz dan Bayu adalah 4:11. Jumlah kelerengnya 40. Jadi di sini diketahui jumlahnya. Kita ingat, kalau diketahuinya jumlah, maka jumlahkan perbandingannya. Maka kita jumlahkan 4 tambah 11 sama dengan 15. Sehingga diperoleh kelereng Faiz. Kita lihat Faiz itu angka 4 apa 11. Nah, di sini kan Faiz yang ini ya. Faiz itu yang angka 4, Bayu itu yang 11. Maka kelereng Faiz adalah 4/15. 15 dari mana? Nah, 15 dari sini ya jumlahnya. 4/15 dikali 60, maka hasilnya 16 kelereng. Sedangkan kelereng Bayu, nah Bayu kan ini nih yang 11 ya. 11/15 dikali 60, hasilnya 44 kelereng. Yang ditanyakan selisih, ya udah kita tinggal kurangkan saja. Selisihnya 44 kurangi 16 jadi 28 kelereng. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Yang ketiga. Nah, di sini ada uang nih. Perbandingan uang Ani dan Ana adalah 3:5. Jika selisih uang mereka 160.000, tentukan jumlah uang mereka. Nah, di soal ini yang diketahui selisih, yang ditanyakan jumlah. Ingat prinsipnya, kalau diketahui selisih, kurangkan perbandingannya. Kalau diketahui jumlah, jumlahkan perbandingannya. Kita lihat ya. Perbandingan uang Ani dan Ana 3:5. Selisihnya 160.000. Karena yang diketahui selisih, maka kita kurangkan ya. 5 kurangi 3 sama dengan 2. Jadi untuk kalau dikurangkan berarti angka yang besar kurangi angka yang kecil. Sehingga diperoleh uang Ani. Nah, Ani ini kan yang angka 3 ya. Ini kan punya Ani. Ini Ani, yang 5 Ana. Berarti uang Ani sama dengan 3/2 dikali 160.000. 2 dari mana tadi? Nah, 2 dari sini ya. 2 dari sini dikali 160.000, maka hasilnya 240.000. Kemudian uang Ana 5/2 dikali 160.000, hasilnya adalah 400.000. Maka jumlah uang Ani dan Ana adalah 240 ditambah 400.000, 640.000 ya. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya membandingkan 3 besaran. Pada contoh-contoh sebelumnya kita hanya membandingkan 2 besaran. Nah, sekarang membandingkan 3 besaran ya. Contohnya, ayah akan membandingkan uang sejumlah 320.000 kepada Amir, Budi, dan Charlie dengan perbandingan 3:5:8. Tentukan jumlah uang yang diterima masing-masing oleh Amir, Budi, dan Charlie. Kita lihat soal di sini. Di sini diketahui ada perbandingan, kemudian ada jumlah ya. Ada perbandingan, ada jumlah. Maka jawabannya adalah, nah, karena yang diketahui jumlah, maka kita jumlahkan perbandingannya ya. Ini 3 tambah 5 tambah 8, 16. Jumlah uang mereka 320.000, maka uang yang diterima oleh Amir adalah 3/16 dikali 320.000. 3 itu dari mana? 3 itu dari sini ya. 3 ini kan punya Amir. Ini Amir. 5 itu punya Budi. 8 itu punya Charlie ya. 16 itu dari sini. Jadi 3/16 kali 320.000 hasilnya 60.000. Sekarang
punya Budi. Budi itu tadi di sini 5 ya. Berarti 5 per 16 kali 320.000, jumlahnya 100.000. Kemudian terakhir punya Charlie. Charlie itu di sini 8. Berarti 8 per 16 kali 320.000. Jumlahnya adalah 160.000. Nah, cukup sekian untuk penjelasan kali ini ya. Barangkali ada yang belum paham atau mau ada yang ditanyakan, silahkan boleh hubungi Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.